Pak Fajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ilham? Alhamdulillah, Ya, saya juga sehat. syukur lah. Memang alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu Pak dalam kegiatan tugas saya ini Pak di jam istirahat ini. Minta waktunya boleh ya Bapak Boleh, ya? silakan. Terkait ini Pak, kegiatan yang akan saya lakukan nanti ke depannya, saya juga sebelumnya sudah berbicara dengan Bapak bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi Pak, atau biasa kita sebut dengan kegiatan observasi. Bapak, kira-kira nih untuk persiapan nanti, apa yang sudah Bapak siapkan untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini Bapak? Ya paling tidak kondisi badannya harus sehat ya. Oh Pak luar Ilham, biasa, iya Bapak, itu nomor satu ya Pak ya. betul. Mudah-mudahan kondisi kesehatan Bapak khususnya dan umumnya buat kita semua Ya. selalu diberikan kesehatan Amin. ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kegiatan observasi ini nih ya Pak ya, apa sih harapan Bapak dalam kegiatan ini? Ya harapan saya untuk menyampaikan sebuah materi itu sebuah proses yang harus kita jalani sebagai seorang pendidik kepada peserta didik. Bagaimana materi yang kita sampaikan itu langsung sampai kepada peserta didik. Paling tidak untuk memahami dan menganalisa untuk bermanfaat bagi kehidupannya. Luar biasa Bapak. Ya Bapak, luar biasa memang keinginan dan harapan yang Bapak utarakan tadi sangat mulia menurut saya. Memang semua segala sesuatu yang kita lakukan demi murid ya Pak ya, demi siswa-siswi kita. Kemudian kalau berbicara materi, kira-kira materi apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya tentang keadaan kondisi cuaca dan iklim yang di Indonesia ini saat ini, yang hubungannya dengan kondisi tanah dalam hal konteks pertanian. Seperti itu Bapak. Jadi tujuan materi yang akan Bapak sampaikan adalah berbicara tentang struktur iklim dan cuaca yang ada ya. Pada saat ini ya kan, dan hubungannya dampaknya terhadap bagi pertanian. Oke, bagus. Luar biasa, materinya sangat saya perhatikan kayaknya sangat menarik ya Pak ya. Konseptual ya, Iya. sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kan gitu. Luar biasa Bapak. Baik Bapak, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan seperti apa ya Pak? Yang paling penting yang pertama, siswa dapat memahami perbedaan antara cuaca dan iklim. Yang kedua, siswa dapat memahami atau dapat menganalisa tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap bidang pertanian. Baik. Jadi tujuan pembelajaran Bapak sangat konkret ya, artinya semua itu diharapkan terhadap agar murid mampu memahami ya Pak ya, memahami dan mengerti dari pembelajaran atau materi yang ingin Bapak sampaikan. Baik, selanjutnya untuk persiapan pembelajaran, kira-kira Bapak sudah menyiapkan apa saja Bapak? Ya, kalau untuk persiapan pembelajaran yang pertama rencana proses pembelajaran, ya kan? Rencana proses pembelajaran yang disebut dengan RPP. Nah, di dalam RPP itu sangat jelas sekali ada indikatornya, tujuan pembelajarannya, Luar biasa. langkah-langkah pembelajarannya, sampai mengevaluasi seperti itu. Oke. Dan sebagainya. Luar biasa. Tentunya semua itu sudah dilengkapi oleh alat-alat pembelajaran ya Pak ya. Ya, pasti, ya. Media lainnya untuk mendukung proses pembelajaran yang akan Bapak bawakan ya nantinya. Baik Bapak, kalau menurut tinjauan Bapak, siswa-siswi di SMK kita nih Pak, khususnya SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, kira-kira adakah kesulitan yang dihadapi bagi siswa Pak pada mata pelajaran yang akan Bapak bawakan nanti? Ya. Kalau untuk bicara kesulitan pasti ada lah ya. Paling tidak siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, keterbatasan dalam menerima suatu materi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari fasilitas atau alat-alat pendukung pembelajaran yang mereka miliki seperti itu. Mungkin kita fasilitasi yang kiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik Bapak, tepat sekali Pak. Memang kalau saya perhatikan juga, saya juga kan memang mengajar juga di SMK 10 sebagai guru bahasa Indonesia. Kalau berbicara kesulitan mungkin ya, kalau dari sudut pandang saya
kita terkadang kurang memiliki strategi dalam memenuhi capaian pembelajaran Ya. seperti siswa itu kesiapan belajarnya Ya. beberapa faktor ada ya Pak ya. Kemudian gaya belajar yang akan kita gunakan ya Pak ya. Kira-kira kalau menurut Bapak gaya belajar yang cocok bagi siswa-siswi untuk di kelas Bapak seperti apa Pak? Ya ada yang namanya diferensiasi learning. Iya, siap Kalau Bapak. istilah seperti itu kan Iya, siap Bapak. memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Ya, baik. Kita harus mampu mengukur kemampuan siswa yang berbeda-beda gaya belajarnya kan Oke. seperti itu. Ada yang secara visualisasi, Oh, luar biasa. ada yang kemampuan dia menulis, Oke. ya kan? Atau dia langsung praktek terjun langsung ke lapangan. Nah, itu akan kita kemas, ya kan sedemikian rupa sehingga pada nantinya tercapai tujuan pembelajaran yang kita rencanakan. Luar biasa Nah, Bapak. seperti itu. Memang harapan Bapak artinya implementasi yang akan Bapak bawakan nanti itu saya lihat sudah sangat matang ya. Insya Allah, Ya. insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Masya Allah Bapak luar biasa sekali. Kemudian nih Bapak, saya lanjut ya pertanyaan Ya, saya ya. Karena memang saya ingin menggali lebih jauh apa artinya yang berbicara kesulitan area dan lain sebagainya yang Bapak persiapkan sebelum melaksanakan kegiatan observasi nanti. Baik Bapak, untuk area pengembangan ya Pak ya, artinya Bapak dalam proses pembelajaran observasi nanti, proses pembelajaran saat Bapak sampaikan nanti, apa area pengembangan yang ingin Bapak raih gitu. Ya, dalam hal ini saya menginginkan siswa tersebut dapat mengetahui dan memahami tentang keadaan cuaca atau iklim yang saat ini terjadi, yang akan nantinya kita ingin mencoba siswa itu untuk mengetahui, mengenal, dan mengamati wilayah di sekitarnya terhadap tekstur tanah, ya kan, dalam hal pertanian. Di situ ada misalkan ada tanaman, kondisi cuacanya seperti apa, dampak terhadap tumbuhan tanaman yang mereka observasi atau mereka amati seperti apa, dan dia akan mengenali secara langsung di situ. Ya, akan mengetahui dampak atau pengaruh dari cuaca iklim tersebut terhadap bidang pertanian. Oke Bapak, ini kalau saya kaitkan dengan pertanyaan sebelumnya mengenai gaya belajar, kayaknya ada kaitannya Bapak ya. Ya. Jadi kalau berbicara proses yang akan Bapak bawakan nanti, Bapak juga akan melakukan turun terjun langsung tinjauan ya. langsung ke lapangan. Iya, tinjauan langsung. Jadi terus terkait siswa-siswi tadi yang Bapak sebutkan berbicara berdiferensiasi, ada audio visual gitu ya Pak ya. Audio dan visual itu mungkin ini apa yang Bapak akan gunakan, metode apa? Apakah sama halnya mereka terjun langsung atau seperti apa prosesnya Pak? Ya, yang pertama saya akan mengelompokkan dulu beberapa siswa di kelas. Ya, yang mungkin dari gaya belajarnya siswa tersebut yang senang tentang visualisasi, penglihatan apa yang mereka lihat seperti itu, baru dia tahu. Kemudian ada siswa mampu untuk mencatat hal-hal yang terjadi yang mereka temukan dalam sebuah kertas. Yang ketiga, siswa tersebut ingin terjun langsung praktek, dia ingin ke suatu lapangan gitu, menemukan sesuatu hal-hal yang terjadi yang sesuai dengan konteks pelajaran kita hari ini. Oke, luar biasa sekali Bapak. Jadi kalau saya lihat Bapak itu berbicara strategi pembelajaran ini sudah sangat matang ya. Kemudian memang area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi, wah sangat keren gitu Pak ya. Memang capaiannya siswa itu bisa mampu memenuhi capaian dalam proses pembelajaran. Ya, betul. Baik, selanjutnya Pak ya, yang terakhir mungkin pelaksanaan supervisi ini akan kita laksanakan kapan Pak kira-kira? Insya Allah siap besok. Oh besok ya Pak ya. Alhamdulillah besok, jadi kita akan ketemu kembali Pak di esok hari. Insya Allah. Kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya. Mungkin saya nanti akan melihat proses pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di kelas nanti Oke, ya Pak ya. siap. Terima kasih banyak Bapak ya atas Sama-sama, waktunya Pak ya. Ilham. Ya, Semoga assalamualaikum lancar. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas ada ketua kelasnya? Oke, silakan disiapkan dulu berdoa di situ aja. Ya. Sebelumnya duduk siap. Gerak. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Namun sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ini ada. Oke. Bapak yang absen yang tidak hadir itu data yang tidak hadir siswa berjumlah 7 orang ya. Rabi Maulana sakit. Kemudian Khairila sakit juga ya. Khairila sakit. Dan Zulfa sakit. Suryadi sakit. Suryadi. Siti Nuyildasari. Alicia, apa keterangannya nih? Alfa. Alicia Alfa. Dan Muhammad Fadli, keterangannya apa? Alfa juga. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, Bapak menginginkan kalian berdiri dulu dah. Berdiri. Oke, berdiri. Kita semuanya menghadap ke Bapak di sini. Ya, menghadap ke Bapak. Bapak ingin mengetahui kesiapan kalian untuk belajar, konsentrasinya, ya. Oke, nanti kamu akan ikuti Bapak ya. Ketika Bapak menyebutkan siswa, tepuk tangan sekali. Ya, guru 2 kali, sekolah 3 kali. Siap? Ya. Oke, dimulai dari siswa, guru, sekolah, guru. Masih ada yang kompak. Sekali lagi, oke? Siap, konsentrasi. Sekolah, guru, siswa, guru, guru, sekolah. Oke, tentang nah, ya. Jadi itu untuk mengetahui ya tingkat keseriusan kita dalam belajar dan kesiapan kita dalam belajar dan konsentrasi terhadap pikiran kita seperti itu. Baik, nah seperti halnya kalian di sekolah, ya harusnya kalian itu belajar bukan bermain, bukan bercanda. Tugas kalian adalah belajar. Seperti belajar yang menyenangkan, secara berkelompok, secara bersama-sama. Ya, secara bergotong royong menyelesaikan tugas atau masalah seperti itu untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Baik, nah, ya jadikan belajar menjadi suatu kebiasaan kalian dimanapun kalian berada, karena di situ ada manfaat yang positif baik buat kalian di masa depan. Jadi, kalau udah kebiasaan menjadi suatu hal yang biasa, enak seperti itu ya. Paham? Oke. Oke, hari ini anak-anak kita akan
mempelajari tentang dampak keadaan iklim terhadap sektor pertanian. Oke. Ini judul materi kita hari ini. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak ingin mengenalkan tema atau judulnya terlebih dahulu. Ya, karena judul ini berhubungan, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini yang kita rasakan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian mampu menjelaskan arti cuaca dan iklim. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu cuaca, apa itu iklim. Yang kedua, tentang pertanian. Yang ketiga, itu dampaknya ya, keadaan iklim terhadap sektor pertanian. Dampak keadaan iklim terhadap sektor pertanian. Dampaknya apa? Ya, keadaan iklim ini dalam sektor pertanian dan pembangunan ekonomi. Ini ada kaitannya, ini ada hubungannya, ini ada pengaruhnya. Ya, dengan kondisi keadaan cuaca atau iklim saat ini, apa dampaknya? Ya, bagi pembangunan ekonomi dalam hal bidang sektor pertanian seperti itu. Kita akan bahas. Ya, oke. Kita langsung saja, ya, pada materi yang pertama itu tentang arti cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca. Pernah mendengar kata cuaca? Pernah menyebutkan kata cuaca? Siapa yang tahu angkat tangan? Apa itu cuaca? Baik, Sami. Betul sekali. Jadi Bapak jelaskan sekali lagi bahwa cuaca adalah suatu keadaan atau kondisi atmosfer atau udara yang selalu berubah pada tempat yang sempit dan waktu yang singkat. Tepuk tangan dulu buat Sami. Jawabannya. Jadi seperti itu, ya. Contoh misalkan di wilayah Teluk Naga cuacanya panas. Kemudian kita lihat di sebelah arah kanan Bapak adalah wilayah Paku Haji, gelap mendung. Nah, berarti itu bisa disebut cuaca seperti itu. Wilayahnya sempit dan waktu yang singkat, mungkin terjadi beberapa hari baru bisa berubah seperti itu hitungan waktunya. Terima kasih. Paham sampai situ? Baca. Baik. Kemudian kalau kalian sudah mengetahui tentang arti cuaca, baru kita ke iklim. Siapa yang tahu apa itu iklim? Oke, baik. Pola kejadian cuaca rata-rata di suatu wilayah yang lebih luas dalam waktu relatif panjang. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Bahwa iklim merupakan suatu kondisi cuaca, ya, yang selalu berubah pada tempat yang luas dan waktu yang sangat panjang atau lama. Itu seperti itu. Berbeda dengan cuaca seperti itu. Sebagai contoh, ya, di Pulau Jawa, sepanjang Pulau Jawa itu musim atau sedang terjadinya musim hujan, misalkan, ya.
Kemudian di sepanjang Pulau Sumatera itu terjadinya musim panas atau kemarau. Ini sangat berbeda dari luas wilayahnya. Nah, berarti itu sudah masuk dalam kategori iklim. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham ya? Bisa membedakan antara cuaca dan iklim? Bisa. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kalian semua. Nah, kalau sudah mengerti perbedaan cuaca dan iklim, baru kita akan mengetahui tentang pertanian. Oh, pertanian. Pernah mendengar kata pertanian? Pernah. Oke. Pertanian. Siapa yang tahu apa itu pertanian? Ya. Betul, cakep. Terima kasih. Nah, kasih tepuk tangannya dulu buat ya, bahwa pertanian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia ya dalam hal bercocok tanam. Nah, itu dalam arti sempitnya. Pertanian itu hubungannya dengan cocok tanam. Nah, secara arti luas tidak hanya dalam bidang bercocok tanam saja, melainkan peternakan juga, perikanan juga, ya, dan lain-lain itu masuk dalam kategori pertanian dalam arti luas menurut buku yang kalian baca, kalian pelajari seperti itu. Ya, paham sampai di situ? Paham. Siapa yang pernah melakukan kegiatan bercocok tanam di rumahnya angkat tangan? Pernah menanam apa aja? Ada enggak? Pernah enggak? Pernah, Neng? Pernah. Kalian pernah bercocok tanam? Menanam tanaman? Pernah. Pohon, pohon apa di rumah? Pohon kuning. Oke. Ada yang pernah? Kamu pernah? Menanam tanaman? Apa? Tanaman apa? Hah? Apa? Bunga. Bunga apa? Bunga apa? Oke. Ada yang pernah melakukan peternakan? Laki-laki nih biasanya. Ada? Angkat tangan. Yang di rumah yang peternakan apa? Punya peternakan? Apa? Ayam. Sama? Kucing. Ayam. Oke. Nah, semua itu dilakukan oleh manusia, baik itu dalam hal bercocok tanam maupun peternakan. Nyari ikan pernah ada? Angkat tangan yang pernah nyari ikan. Oke, ikan apa? Ikan apa? Cupang. Ikan apa dong? Ikan emas. Kamu ikan apa? Ikan mujair. Banyak berarti ya. Oke. Terus lanjutkan. Karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, bagus sekali itu kelihatannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di poin 3 ini kita akan melakukan pengamatan, observasi langsung di lapangan. Oke, baik. Setiap kelompok Bapak akan berikan masing-masing selembar kertas yang nantinya kertas ini berisikan tentang analisis atau informasi yang kalian amati di luar. Ya, nanti tunggu instruksi dari Bapak. Jangan diapa-apakan dulu kertasnya. Jadi apa-apakan dulu kertasnya. Oke. Baik. Silakan. Ada yang suka menulis, mencatat? Pokoknya kalian harus dalam satu kelompok ini harus ada yang mencatat. Tidak usah menunggu waktu terlalu lama. Ya, siapa saja harus ada. Oke. Kelompok ini kelompok 1. Catat
satu di kertasnya. Catat, sudah nggak usah lama-lama. Siapa aja? Ini kelompok 2, langsung catat. Kelompok 3, langsung catat. Kelompok 4, ya, 5, 6, langsung catat. Kelompok 7, kelompok 8. Jadi ada 8 kelompok dalam satu kelas ini. Baik, sudah ada, ya, sudah ada teman kalian yang tugasnya mencatat. Sudah ada? Sudah pilih? Pilih satu baru lama. Memilih teman, ya, sadaran aja. Karena ini tanggung jawab bersama. Nah, di dalam satu kelompok ini ada tugasnya yang mencatat. Dengar ini. Dalam satu kelompok, pilih salah satu teman kalian yang mencatat, yang mengamati, yang memberikan informasi. Ya, itu baru 3, ya. Dan yang satu lagi ketua. Ketua ini tugasnya mengatur. Ya, nggak usah terlalu lama menunjuk ketua. Oke, kelompok 1 ketuanya siapa? Angkat tangan. Oke, kelompok 2 angkat tangan ketuanya. Oke, kelompok 3 angkat tangan ketuanya. Hah? Ketuanya siapa? Oke, ini ketuanya. Ini ketuanya. Ayo, ketuanya. Ketuanya. Baik, setiap ketua kelompok mengatur temannya, ya. Gitu. Mengatur, mengkondisikan kelompoknya, mengkondisikan masing-masing anggota di kelompoknya. Seperti itu. Baik. Tulis tugasnya. Tulis tugasnya. Ini ada tugas observasi yang akan Bapak berikan kepada kalian. Tulis tugas observasi. Garis miring tugas pengamatan, boleh. Nomor 1, carilah informasi. Carilah informasi tentang keadaan cuaca pada hari ini. Tentang keadaan cuaca pada hari ini, artinya saat ini, ya. Nomor 2, amatilah keadaan tanaman dan tanah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Terakhir, 3, buatlah informasi berdasarkan hasil pengamatan tentang dampak keadaan iklim terhadap sektor pertanian pada kertas yang telah disediakan. Maksudnya kalian catat di kertas yang Bapak berikan tadi, ya. Oke. Baik, Bapak akan pilih kelompok yang pertama, bukan nomor 1 ya, kelompok 1 ya. Kelompok yang pertama akan Bapak bawa ke
lapangan dari kelompok ini. 1, 2, 3, 4, bawa buku catatannya semua, bawa alat tulisnya. Oke. Silakan menuju ke lapangan. Nah, yang berada di dalam kelas, silakan kalian mencoba diskusikan ya dan menganalisa pertanyaan yang Bapak berikan ini ya, terus kalian jawab. Paham? Caranya dengan diskusi. Oke, Bapak akan menemani teman-teman kalian untuk ini samis ya. Mangga ini ya. Baik, pertanyaan yang pertama, kalian bawa HP. Oke. Cari informasi tentang keadaan iklim. Berapa suhu derajatnya? Nah, tulis di kertas ini. Jawabannya nomor 1. Keadaan suhu cuaca. Enggak, keadaan suhu cuaca. Tulis keadaan suhu cuaca. Itu 33 derajat Celcius di daerah merupakan asam. Sudah merupakan asam. Sudah itu aja. 33 derajat Celcius saja ya. Nah, lihat, kamu amati pohon mangga ini mulai dari daunnya, batang, dan keadaan tanahnya seperti apa. Silakan. Mulai dari tanah. Keadaan tanahnya seperti apa? Tulis. Keadaan tanahnya kering. Kondisi keadaan tanah kering. Ya. Batang bagaimana keadaannya? Ya. Kering. Daun. Daunnya tulis apa? Layu. Ada yang layu, ada yang kering. Ya. Seperti itu. Udah. Apa lagi? Daunnya udah. Tulis apa kesimpulannya? Berdasarkan di sini. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa keadaan cuaca yang panas berdampak pada tanaman yaitu pohon mangga. Sulit, menjadi apa? Kering ya, kering. Atau tidak berkembang. Tidak berkembang dengan baik.
sekitar 5 menit lagi ya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Atas ya, dari sini. Nanti kita akan tahu hasilnya setelah ada yang mengobservasi maupun yang ada di dalam kelas, sehingga kita akan cocokkan hasilnya. Ya, seperti itu. Bisa ada waktu 5 menit lagi. Jika waktu masih ada 2 menit lagi, kita tulis. Waktunya tinggal 1 menit. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Sudah selesai? Oke. Ya. Baca persoalannya. Sudah selesai? Ya, isi aja. Tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu lama. Ya, 1 menit lagi. Nah, seperti ini saja. Iya. Baik, waktunya selesai, cukup. Kita akan mencoba dari di antara kelompok kalian, Bapak akan pilih 2 kelompok yang akan menjelaskan. Ya, oke. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang amatannya di lapangan, yaitu kelompok 3. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Baik, berdiri. Yang lain tolong, kelompok yang lain tolong perhatikan, ya. Silakan dari nomor 1 sampai nomor 3 selesai. Perkenalkan, nama saya Naya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan keadaan suhu cuaca 33 derajat Celcius di wilayah Kebang Kasar. Keadaan tanah kering, keadaan
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Andrian Hermanto dari Kelompok Buang. Saya akan menjabarkan hasil analisis kami tentang apa itu dampak iklim terhadap sektor pertanian. Oke, 1. Cuaca saat ini sebagian besar cerah atau panas dengan suhu 33 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah Turnaga. Tanah dan tumbuhan di sekitar sekolah agak kering karena jarang diguyur hujan dan tanaman menjadi terhambat pertumbuhannya. 3. Sektor pertanian karena iklim kemarau maka kondisi tanah menjadi gersang dan kering dan sulit untuk bertani, baik itu peternakan atau perikanan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada kalian semua Bapak ucapkan. Ya, semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat buat kalian. Ya. Oke. Itu saja. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Saifuddin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tangerang. Pada kegiatan kali ini, saya ditemani dengan Ibu PP saya, Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Murni Lestari SPD, yang akan melakukan kegiatan yang akan mendampingi saya dan guru rekan sejawat saya melakukan kegiatan pasca observasi. Dan perkenalkan, saya Ilham dan di samping saya ada Pak Fajar Dian Nur Cahya sebagai rekan sejawat saya yang saya anggap sudah berkompeten gitu. Yang selanjutnya ada Ibu Murni Lestari. Mari kita saksikan kegiatan pada kali ini pasca observasi. Terima kasih. Baik Pak Fajar, kita mulai ya. Ibu izin ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Fajar. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Fajar baik. Alhamdulillah baik juga, saya juga. Ya, alhamdulillah Pak Ilham kalau baik. Pak Ilham minta waktunya sebentar boleh? Sangat boleh Pak, kebetulan saya juga lagi kosong Pak. Memangnya ada apa ya Pak? Saya ingin berbincang, ngobrol-ngobrol berhubungan dengan observasi saya yang kemarin Pak. Oh. Bapak, oh ya, kalau seperti itu kira-kira Bapak mengharapkan apa dari obrolan kita ini? Ya, saya berharap adanya suatu perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar saya selama waktu observasi itu Pak. Oh, begitu Pak. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah saya observasi kemarin? Alhamdulillah senang, gitu, lega. Segala macam persiapan sudah saya lakukan Pak Ilham, dalam persiapan pembelajaran juga. Dan saya lebih menantang lagi waktu saya mengajar itu berdiferensiasi Pak Ilham. Itu sangat bagus sekali bagi saya. Itu yang harus saya lakukan itu kemarin harus lebih baik lagi Pak. Gitu. Mungkin ada kekurangan selama saya mengajar seperti itu. Baik Bapak, pada saat kemarin kegiatan pra-observasi, Bapak kan menjabarkan beberapa strategi yang akan diterapkan di kelas. Kira-kira strategi yang Bapak pakai, apakah sudah tercapai atau belum kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya strateginya sesuai dengan rencana yang sudah saya buat, seperti itu, dengan melakukan pembuatan RPP dalam memantau materi yang harus saya ajarkan ke anak, yang harus saya sampaikan ke anak, itu yang sudah sesuai. Mungkin ada kekurangan dari media yang saya lakukan gitu, mungkin itu menurut saya gitu. Yang ada kekurangan. Baik, kalau bisa saya simpulkan pada intinya
strategi yang Bapak sudah terapkan sudah sesuai ya Pak ya? Iya. Ah, oh iya. Terkait tujuan pembelajaran Bapak, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Tujuan pembelajaran yang saya harapkan alhamdulillah itu sudah sampai ke anak, dan anak pun atau siswa pun sudah memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan materinya, seperti itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu dampak pengaruh iklim terhadap sektor pertanian. Luar biasa Bapak. Baiklah Bapak, kalau secara umum tujuan pembelajaran strategi sudah tercapai semua ya Bapak ya, kalau menurut sudut pandang Bapak, dan memang siswa juga sudah memahami materi tersebut ya Bapak ya. Ya, betul. Baik, bisa tidak Bapak ceritakan dari observasi kemarin hal-hal baik apa saja yang kira-kira bisa dipertahankan atau memang bisa ditingkatkan gitu, dan hal apa saja yang harus diperbaiki ke depannya kalau menurut Bapak? Ya, hubungannya dengan hal-hal untuk perbaikan ya, persiapan mengajarnya lah harus lebih matang lagi. Yang kedua yaitu menyiapkan media-media ajar seperti itu, dan materi-materi pembelajaran yang lebih menantang bagi siswa juga seperti itu. Ya mungkin itu Pak Ilham. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan saya menyiapkan materi sesuai dengan rencana yang saya buat gitu. Untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Ya, baik Bapak kalau begitu. Jadi kalau menurut Bapak sebelumnya sebaiknya dan ada persiapan ya Pak ya sebelumnya harusnya ya. Kemudian persiapan pun harus maksimal tentunya Pak ya, ketika kita mau mengajar dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai guru peran kita. Terus saya kemarin sempat mendengar Bapak menceritakan tentang kegiatan ice breaking ya Pak ya. Iya, betul. Ya kata Bapak katanya saya kayaknya harus berlatih lagi atau gimana Bapak, buat menggembirakan gitu anak-anak, menumbuhkan minat motivasi anak gitu, menghadirkan secara utuh gitu ya. Ya begitu ya Pak ya. Ya betul. Ya. Saya akan terus belajar dengan melihat beberapa referensi atau sumber media, entah itu dari YouTube, entah itu dari teman sejawat. Saya akan mencoba mengeksplor lagi seperti itu ya, pengalaman-pengalaman dari mungkin dari teman-teman selalu mengajar seperti itu. Jadi kegiatan akan mengeksplor, akan menambah wawasan melalui sejamat atau YouTube itu bagian dari cara Bapak untuk memperbaiki kekurangan yang tadi Bapak sebutkan ya. Supaya Baik. lebih menyenangkan lagi Ya. belajarnya. Nah, kemudian rencana yang tadi Bapak sampaikan untuk memperbaiki kompetensi Bapak, kapan nih Pak dimulai? Ya secepatnya, insya Allah saya memanfaatkan waktu luang dengan belajar lagi dan lagi. Mantap sekali Bapak, ini memang luar biasa ya. Dari rencananya, dari apa penjelasannya, saya melihatnya kayak Bapak sudah paham banget tentang alur gitu ya. Luar biasa Bapak. Kalau begitu, kira-kira indikator keberhasilan Bapak dalam rencana tersebut itu apa Pak? Ya pasti indikatornya pembelajaran lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi bagi siswa, harus lebih kreatif lagi dan inovatif lagi Pak. Seperti itu. Luar biasa Bapak. Oke Bapak, kira-kira untuk daya dukung rencana Bapak, siapa saja yang terlibat mendukung rencana Bapak? Ya mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, dan siswa supaya pembelajaran lebih menarik atau menyenangkan. Luar biasa. Memang semua harus terlibat ya Pak ya, Ya, untuk betul. belajar dan Betul. Ya. menyenangkan. Semangat terus ya Bapak. Ya, terima kasih Pak Ilham. Sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih Pak Ilham atas waktunya. Ya semoga pertemuan kita ini menjadi sebuah tali silaturahmi juga ya, dan bermanfaat untuk kedepannya bagi saya untuk meningkatkan potensi saya selama mengajar di kelas. Baik Bapak. Itu aja Pak Ilham, saya pamit dulu Oh iya ya. Pak. Itu mumpung ada waktu untuk mengajar lagi. Oh gitu. iya, mau sudah masuk ya Pak ya. Masuk. Gitu. Iya. Terima kasih Pak Ilham ya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.